Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak Muhammad Maulid. Di sini Bapak akan memberikan sebuah materi tentang ASEAN. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak selalu berpesan di masa pandemi ini agar kalian terus selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi dengan cara yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter agar kita terhindar dari virus corona. Ya, kita mulai saja langsung ke materi tentang ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations, ASEAN yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Nah, ini adalah sejarah dari ASEAN. ASEAN itu didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok tersebut adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah negara anggota ASEAN dan penjelasannya. Adalah Filipina. Filipina itu adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina itu bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota dari Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina penandatanganan Deklarasi Bangkok yaitu Narcisco Ramos. Nah, ini adalah lambang atau bendera negara Filipina. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, warna biru atas, warna merah di bawah, dan warna putih berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat 3 bintang emas bersegi 5 dan 1 matahari emas dengan 8 sinar. Nah, ini adalah yang perancang benderanya adalah Emilio Aguinaldo. Kedua adalah negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia adalah yang menandatangani Deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Nah, ini ya, kalian sudah tahu ya, ini adalah lambang negara Indonesia, itu sang satu merah putih. Itu dipakai pada hari kemerdekaan
17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia penandatanganan deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah lambang negara atau bendera dari negara Malaysia. Selanjutnya adalah Singapura. Adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura ini bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota dari Singapura adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura yang menandatangani deklarasi Bangkok yaitu S. Rajaratnam. Nah, ini adalah lambang atau bendera dari negara Singapura. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Thailand juga bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Tanat Koman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah lambang bendera negara Thailand. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Bergabung menjadi anggota ASEAN itu pada tanggal 7 Januari 1984. Brunei Darussalam ini menjadi anggota ke-6 ASEAN. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Kalian lihat sendiri, ini adalah gambar bendera negara Brunei Darussalam. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli 1995. Vietnam ini menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Nah, ini adalah bendera negara Vietnam. Selanjutnya adalah Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Nah, ini adalah gambar dari bendera Laos. Selanjutnya, Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-9. Jadi ASEAN bukan Laos ya, salah ya. Jadi Myanmar ini adalah anggota ke-9. Ibu kota dari Myanmar adalah Naypyidaw. Nah, Bapak salah tulis ya. Ini adalah Myanmar. Jadi Myanmar ini adalah anggota ke-9. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah gambar dari bendera Myanmar. Selanjutnya yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja ini bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Kamboja ini menjadi anggota ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Nah, ini adalah bendera dari negara Kamboja. Jadi untuk saat ini anggota ASEAN adalah berjumlah 10 negara. Nah, ini sekarang adalah makna lambang ya. Nah, warna kuning. Nah, kalian lihat ya, ini adalah lambang dari ASEAN. Jadi warna kuning ini memiliki arti. Arti dari warna kuning adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya warna biru. Nah, ini ada garis lingkarnya. Warna biru ini menandakan perdamaian dan keamanan. Selanjutnya warna putih memiliki arti yaitu kesucian. Selanjutnya warna merah itu memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Selanjutnya yang menjadi warna biru yaitu tulisan ASEAN-nya itu memiliki arti sebagai nama organisasi. Selanjutnya dari gambar tersebut dapat kita lihat ada 10 buah padi yang terikat ya, menggambarkan yakni persatuan, kesatuan dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kamu sudah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu bisa menjawab soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan teman-teman. Ya, sekarang kita latihan. Nanti kalian catat jawabannya di buku tugas ya. Oke, soal nomor 1. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan A. AFTA, B. APEC, C. ASEAN, dan D. OPEC.
Selanjutnya, nomor 2. ASEAN adalah kepanjangan dari A. ASEAN Association of Seoul Earth ASEAN Nation, B. ASEAN Association of Southeast Asian Nation, dan C. ASEAN Association of Small East Asian Nation, dan D. ASEAN Association of Stone East Asian Nation. Nah, kalian pilih jawaban yang betulnya itu yang mana. Selanjutnya soal nomor 3. 5 negara pendiri ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. B. Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, dan Vietnam. C. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. D. Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Soal nomor 4. ASEAN didirikan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1967, C. 15 Juni 1990, D. 8 Agustus 1967. Nomor 5. Pada tanggal 7 Januari 1984, negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN adalah A. Vietnam, B. Brunei Darussalam, C. Laos, dan D. Myanmar. Soal nomor 6. Warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan A. Kestabilan dan kedamaian, B. Keberanian negara-negara ASEAN, C. Perdagangan dan perekonomian, D. Kesetiaan dan persaudaraan. Nomor 7. Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah A. Abdul Malik, B. Raja Ratnam, C. Narcisco Ramos, D. Tanath Coman. Soal nomor 8. Untaian 10 ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang A. Keberanian ASEAN melawan penjajah, B. Ikatan negara ASEAN untuk perang, C. Ikatan kerjasama antar negara ASEAN, D. Ikatan perdagangan antar negara ASEAN. Soal nomor 9. Negara anggota ASEAN sekarang berjumlah A. 10, B. 11, C. 12, dan D. 13. Soal nomor 10. Menteri Luar Negeri Filipina yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah A. M. Ramos, B. Tun Abdul Razak, C. Tanath Coman, dan D. S. Rajaratnam. Soal nomor 11. Konferensi tingkat tinggi ASEAN atau biasa disebut dengan KTT ASEAN itu pertama kali diadakan di A. Bangkok, B. Manila, Filipina, C. Hanoi, Vietnam, atau D. Denpasar, Indonesia. Soal nomor 12. Sekretariat ASEAN berada di kota A. Jakarta, B. Kuala Lumpur, C. Bangkok, dan D. Manila. Soal nomor 13. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral di ASEAN adalah A. Treaty of Amenity and Cooperation in Southeast Asia, B. Perjanjian kawasan bebas nuklir, C. Komunitas keamanan ASEAN, dan D. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau GEFAN. Soal nomor 14. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang A. Perdagangan, B. Industri, C. Sosial, dan D. Pendidikan. Soal nomor 15. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN diadakan pertemuan antar negara-negara ASEAN melalui A. ASEAN Games, B. Piala AFF, C. KTT ASEAN, D. Pasar Bebas ASEAN. Soal nomor 16. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah A. Singapura, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, dan D. Laos. 17. Negara yang penduduk paling banyak adalah A. Malaysia, B. Indonesia, C. Filipina, dan D. Thailand. Soal nomor 18. Sidang Menteri Keuangan negara-negara ASEAN diadakan dalam jangka waktu A. 1 tahun sekali, B. 2 tahun sekali, C. 3 tahun sekali, dan D. 4 tahun sekali. Soal nomor 19. Negara Gajah Putih adalah sebutan dari A. Malaysia, B. Filipina, C. Thailand, dan D. Laos. Soal nomor 20. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, B.
B. Memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. C. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Dan D. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Selamat, kamu telah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu jadi semakin paham, bukan? Jangan lupa terus belajar ya. Sekarang saatnya saya berpamitan. Bye teman-teman. Ya, cukup sekian materi kali ini. Bapak ucapkan selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa setelah belajar kita tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.